Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan tentang dialog antara Rasulullah dan iblis. Kejujuran iblis bikin merinding. Ternyata begini serangan iblis. Kira-kira bagaimanakah dialognya ya sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba iblis memanggil dari luar. Iblis pun berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah pun berkata, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah pun kemudian berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab pun kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah pun berkata, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan di hari kiamat?" Sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an, iblis berkata, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya dengan jawaban yang terdapat pada ayat selanjutnya. "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh hidup sampai hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, "Wahai sahabat, silahkan bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan nanti, serta dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian." Kemudian pintu dibuka dan iblis pun masuk di tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya masyikukatani, memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kepala setan seperti buah zakum seperti kepala setan-setan. Quran Surat As-Saffat ayat 65. Iblis pun masuk. Iblis pun berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." Rasulullah SAW pun menjawabnya, "Assalamulillah ya lainin," yang artinya keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wahai makhluk terlaknat. "Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis?" Iblis pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." Rasulullah SAW pun menjawabnya, "Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku." Berikut perkataan malaikat kepada iblis, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah dalam keadaan hina dan tunduk.
engkau harus memberitahukan kepadanya bahwa tipu muslihat, godaan dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka, engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata dalam benar dalam memberikan jawaban kepada utusanku, niscaya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan kamu setan hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, puaskan musuhmu manusia, maka bencana yang menimpamu itu. Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Kemudian mereka pun memulai dialognya. Iblis berkata, wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang ingin engkau tanyakan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku. Karena pasti aku akan menjadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawabnya, baiklah, aku akan mulai pertanyaan kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci. Iblis pun menjawab, anak muda yang bertakwa secara total, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun kemudian bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun kembali menjawabnya, orang alim yang berilmu dan wara, menjaga diri dari syubhat, dan orang yang penyabar. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Oleh karena itu, banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci, yaitu mempunyai wudu, walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat suudzon, iri hati, dengki dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertobat, orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti terdapat pada Al-Quran penutup ayat surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Rasulullah SAW pun kembali bertanya, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawabnya, orang miskin, fakir yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kefakiran dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah semata. Dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar? Quran surat Al-Imran ayat 146. Aku pasti menggoda orang seperti ini. Dan ada kabar lagi dari Allah bahwa ampunan dan kesabaran merupakan laba dari sebuah perdagangan bagi Allah yang tidak akan ada ruginya dan hal-hal yang diutamakan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran surat Asy-Syura ayat 43. Rasulullah pun bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa dia penyabar? Iblis pun menjawabnya, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah.
Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim, Quran surat Luqman, Quran surat Saba, Quran surat Asyura. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi padanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan Allah? Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatku dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang yang pandai bersyukur. Rasulullah pun bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur? Iblis pun menjawabnya, jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur. Dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah SAW pun bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis pun menjawabnya, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling. Rasulullah SAW pun bertanya, mengapa sampai seperti itu wahai terlaknat? Iblis pun kemudian menjawabnya, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat? Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Itu tercantum dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Rasulullah SAW pun bertanya, kemudian jika mereka berpuasa? Iblis menjawab, aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa, dalam arti membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau melakukan perbuatan lain yang menyebabkan batal puasanya. Iblis pun kemudian kembali menjawab, aku pun menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca talbiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bisa takabur dalam beribadah. Rasulullah pun bertanya, jika mereka membaca Al-Quran? Iblis pun menjawab, aduh, aku meleleh seperti timah, meleleh di atas api. Rasulullah SAW pun kembali bertanya, lantas jika mereka berzakat? Iblis pun menjawab, seakan-akan orang-orang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi dua. Rasulullah pun bertanya, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis pun menjawabnya, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Tiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang atas dirinya dengan api neraka. 4, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya.
Rasulullah SAW pun bertanya, "Kapan engkau merasa mudah membujuk umatku?" Iblis pun menjawab, "Pada 3 saat situasi. 1. Sewaktu dia marah karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu aku akan menyusup dengan cepat. 3. Sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, aku tunggu sampai mereka melakukan sesuatu." Rasulullah SAW pun kemudian bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang Umar?" Iblis pun menjawab, "Demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu." Rasulullah pun bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang Utsman?" Iblis pun menjawab, "Aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya." Rasulullah SAW pun bertanya, "Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib?" Iblis pun menjawab, "Andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, menukar dirinya kepala dengan kepala, dan kemudian dia meninggalkanku. Tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu." Ali bin Abi Thalib ini terkenal cerdas ya sobat. Jadi sang iblis pun ingin menukarkan kepalanya. Kemudian Rasulullah pun menyebutkan, "Segala puji hanya kepada Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat." Kemudian iblis pun membantah, Haihata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua. Sobat, apakah kalian ingat Quran Surat Al-A'raf ayat 16 yang artinya, "Seperti mereka telah menyesatkanku, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah yang lurus." Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, "Aku akan datangi mereka dari semua jurusan muka belakang, kanan kiri, dan orang yang bersyukur tidak dapat didatangi setan." Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian saya akan datangkan mereka dari muka, dari belakang mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau bertaat. Dan siapa saja tidak terkecuali yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis atau ikhlas, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 40. Iblis melanjutkan dialog ini dan berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau belum pernah mendengar cerita seorang abid, orang yang tekun beribadah dari Bani Israel yang gemar beribadah itu? Akulah yang menggelincirkannya dengan berbagai cara dan jurus. Abid itu sangat tekun ibadah, namun dia orang yang kekurangan harta, maka dia pasti menginginkan uang untuk kehidupannya." Lalu sang iblis pun bercerita, di ujung desa di mana abid itu tinggal, terdapat sekelompok orang yang selalu menyembah pohon. Melihat keadaan itu, abid tak mau tinggal diam, tapi dia ingin berdakwah dengan caranya sendiri. Lalu abid itu mengambil kampak kesayangannya dan mendatangi pohon tempat ritual penyembahan tersebut dilaksanakan. Dengan semangat yang berapi-api, abid pun berangkat dengan tergesa-gesa. Tetapi di tengah perjalanan, abid bertemu dengan iblis yang kemudian membujuknya. Iblis pun berkata, "Apa perlunya engkau ke sana, abid?
Buang-buang waktu saja. Bukankah lebih baik engkau beribadah? Abid pun kemudian menjawab, aku mau menumbangkan kemusyrikan. Kalau pohon itu tidak ditumbangkan, maka banyak orang yang terus mendatanginya dan meminta sesuatu padanya, sehingga mereka tidak lagi menyembah dan meminta kepada Allah yang Maha Esa. Iblis pun menjawab, kalau engkau tumbangkan pohon itu, maka orang-orang itu pasti akan mencari pohon lain dan bisa disembah, dan engkau akan kewalahan mengikuti mereka. Biarkan saja mereka dan tetaplah engkau beribadah. Abid pun menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keinginanku ini. Kemudian iblis pun kembali menjawabnya, sudahlah Abid, lebih baik engkau beribadah saja. Abid pun menjawab, bukankah yang akan aku kerjakan ini adalah bagian dari ibadah? Kalau engkau tetap menghalangiku, ayo sekarang kita bertarung dan siapakah di antara kita yang menang? Lalu keduanya pun bertarung dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh sang Abid. Tubuh iblis diinjak oleh kaki Abid. Ketika Abid hendak mengayunkan kapaknya pada tubuh iblis yang telah diinjaknya, iblis pun meminta ampun dan berjanji tidak akan menghalangi dakwanya, bahkan berjanji akan membantunya. Setelah Abid menerima maaf dari iblis, kemudian iblis dilepaskan dari injakan kakinya. Lalu iblis itu mulai merayunya kembali. Iblis pun berkata, jadi engkau ingin beribadah? Baiklah, aku akan membantumu. Engkau tidak pernah melakukan ibadah dengan bersedekah, bukan? Bukankah sedekah itu bagian dari ibadah? Abid pun menjawabnya, ya. Cepat, apa yang akan engkau lakukan untuk membantu saya? Iblis pun menjawabnya, setiap bangun tidur, cobalah engkau lihat apa yang ada di bawah bantalmu. Engkau akan menemukan uang 1 dinar, dan dengan uang itu engkau bisa menyedekahkan sebagai ibadah. Abid pun kembali menjawabnya, awas kalau kau bohong. Abid pun lalu tidur. Ketika bangun, dia tidak lupa mengangkat bantalnya untuk membuktikan perkataan sang iblis. Dan benar, di bawah bantal dia menemukan uang 1 dinar. Abid pun tersenyum gembira melihat kenyataan itu. Keesokan harinya saat dia bangun tidur, Abid mengulangi kembali mengangkat bantalnya, dan dia kembali mendapati uang 1 dinar di bawah bantalnya. Sehingga pada hari-hari berikutnya dia merasa tidak perlu ragu lagi. Namun untuk hari ketiga, uang dinar yang dijanjikan itu tidak ada. Abid pun marah. Dia segera mengambil kampaknya untuk menebang pohon yang dijadikan sesembahan banyak orang. Di tengah perjalanan, Abid berjumpa lagi dengan iblis dan menyatakan akan kebohongan itu. Tanpa basa-basi, Abid lalu mengajak iblis untuk bertarung lagi. Untuk kedua kalinya Abid dan iblis pun bertarung. Keduanya bertarung dengan sepenuh kekuatan, namun pada pertarungan kali ini iblis yang menang. Tahukah engkau mengapa Abid sekarang kalah? Sebab dia tidak lagi ikhlas kepada Allah. Dia telah mengalihkan niatnya pada uang 1 dinar, sehingga kekuatan yang dimilikinya tidak seperti dulu. Keikhlasannya telah ternoda dan dia tidak merasakannya, sehingga Allah mencabut kekuatannya itu. Kemudian dialog antara Rasulullah dengan iblis pun dilanjutkan. Rasulullah pun bertanya, siapakah orang yang muklis itu menurutmu? Iblis pun menjawabnya, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka puji dan pujian, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu atau syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad,
Tak tahukah engkau bahwa mencintai kedudukan dan kesombongan termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, amanah, tapi lama-lama mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku, Muhammad. Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak. Setiap anak dari mereka mempunyai 70.000 setan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, golongan-golongan pandai. Sebagian lagi aku tugaskan untuk menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Adapun anak-anak muda, tidak ada perbedaan di antara kami dan mereka. Sementara anak-anak kecil, mereka bermain apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian telah aku tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah, sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia atau suhud. Orang-orang suhud pun tetap digoda setan dengan kesuhutannya. Setan itu masuk ke dalam dan luar diri mereka, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Mereka mempengaruhi manusia dengan banyak sebab. Setan mengambil keikhlasan mereka dan menjadikan mereka menyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Apakah engkau tidak tahu kisah seorang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun? Sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya. Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar, dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku terlepas dari diri kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Demikianlah kejujuran iblis ke Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dukung. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.